apakah juga ada kegiatan lain atau agenda lain selama di Korea? Oke, jadi selanjutnya Mas ya. Jadi saya bekerja di Korea Selatan itu dan saya datang sendiri itu tahun 2015 bulan Juni tanggal 2, saya masih ingat sekali. Nah, jadi waktu pertama kali saya datang itu saya emang niatan saya itu saya ingin tinggal di masjid, Mas. Saya ingin tinggal di masjid. Dan waktu itu datang 4 hari karena intinya pihak perusahaan menyuruh saya untuk hangout atau intinya bahasanya apa ya? Saya di PHK lah waktu itu dari perusahaan karena mungkin saya memiliki sedikit penyakit yang intinya mungkin penyakit itu tidak bisa diterima oleh pihak perusahaan gitu kan. Sebenarnya sih masih kayak agak shock gitu Mas karena baru 4 hari Mas, baru 4 hari datang ke Korea, datang ke perusahaan terus tiba-tiba kok diusir nih, aduh. Terus ya intinya saya sih tetap positif ya. Terus akhirnya saya pindah ke waktu itu namanya Kota Ansan, Mas. Di Kota Ansan itu ada satu masjid yang intinya itu masjid permanen ya, Mas ya. Masjid milik orang Indonesia plus Bangladesh. Nah, di situ saya tinggal dan intinya saya mulai ibaratnya belajar lah di sana. Mulai belajar, mulai ibaratnya beradaptasi juga dengan lingkungan yang ada di sekitar. Intinya perjalanan selama kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun itu saya masih menutup diri lah untuk hal-hal yang bersifat hal-hal kemanusiaan atau intinya yang bersifat saya kalau bisa melakukan sesuatu untuk umat gitu loh. Jadi waktu itu saya kegiatan saya cuma di masjid, Mas. Jadi pulang kerja ke masjid, pulang kerja ke masjid, udah gitu aja continue selama 3 tahun. Tapi berjalannya waktu kayak saya dituntut oleh atau kayak dapat doktrin dalam diri sendiri loh. Kamu mau sampai kapan kayak gini nih? Terus akhirnya karena ada semacam kayak tuntutan seperti itu, saya mulai membuka diri dan intinya saya ikut organisasi-organisasi yang ada di Korea Selatan itu kurang lebihnya yang pertama itu ada komunitas Muslim Indonesia, Mas. Jadi yang pertama itu komunitas Muslim Indonesia itu adalah sebuah organisasi atau wadah yang intinya menjadi naungan dari setiap organisasi Islam yang ada di Korea Selatan, terlebih masjid-masjid dan musola yang ada di Korea Selatan, Mas. Karena mungkin Korea Selatan sendiri itu memiliki beberapa masjid dan musola yang dimiliki oleh orang Indonesia, sekali lagi yang yang dibangun di Korea Selatan sendiri gitu ya. Jadi mungkin sangat excited banget ya Mas orang-orang Indonesia ya bisa membangun masjid sebanyak itu Mas, 56 masjid loh Mas. Korea Selatan sendiri itu kalau bisa dibilang negaranya cukup kecil dibandingkan dengan Pulau Jawa sendiri, mungkin tidak ada apa-apanya lah kalau untuk wilayah Korea Selatan sendiri. Tapi dengan nilai excited sendiri dari orang-orang Indonesia itu, ya mereka mampu ibaratnya. Mungkin ya setidaknya walaupun ibaratnya dakwahnya hanya untuk pertama masih untuk kalangan orang Indonesia sendiri, terkhusus buat orang-orang Muslim yang mungkin ada di sekitar kita lah gitu. Tapi ya buat kami pribadi itu sudah nilai plus yang insya Allah intinya jadi motivasi juga lah buat teman-teman yang lain mungkin yang ada di negara lain juga seperti itu Mas ya. Terus intinya setelah saya ikutin KMI saya juga ikutin organisasi daerah Mas. Organisasi daerah itu bernama karena waktu itu saya domisili di Daegu Mas, tepatnya di Daegu lah. Di Daegu, jadi Daegu itu nama provinsi ya Mas ya, nama provinsi atau nama kota lah. Nama kota. Kalau provinsinya Gyeonggi lah, Gyeonggi. Jadi kotanya di kota Daegu. Saya waktu itu ikut organisasi intinya menaungi setiap kegiatan masjid atau musola yang ada di sekitar Daegu. Jadi nanti tingkatannya ada KMI, ada organisasi daerah, sama ada organisasi masjidnya sendiri. Nah kebetulan karena waktu itu saya makomnya di masjid juga Mas. Jadi saya ikut organisasi yang ada di masjidnya juga. Nah kurang lebih ketika saya berkecimpung di 3 organisasi tersebut dalam satu periode, saya merasa saya merasa tertantang dan saya harus bisa nih apa yang bisa saya lakukan untuk umat dengan potensi yang ada dalam diri saya. Nah waktu itu kurang lebihnya karena saya punya kegemaran untuk mengediting video ya Mas ya. Editing video via gadget sih Mas biasanya. Jadi hanya menggunakan gadget, saya memanfaatkan gadget saya itu untuk ibaratnya kepentingan umat lah waktu itu.
Nah, jadi waktu itu saya menjabat sebagai media dokumentasi dari 3 organisasi tersebut. Yang pertama tadi di organisasi masjidnya, terus yang kedua itu di organisasi daerahnya, kurang lebihnya namanya FKMID ya Mas, Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia Daegu, dan yang ketiga itu KMI yang menaungi seluruh kegiatan dakwah yang ada di Korea Selatan. Nah, singkatan dari KMI itu sendiri Komunitas Muslim Indonesia. Nah, dari situ Mas, jadi intinya saya mulai ibaratnya mungkin apa ya, aktif di situ karena sekali lagi saya selalu ibaratnya berkomunikasi dengan orang-orang penting Mas di sana Mas. Jadi ketika ada acara-acara besar di Korea Selatan, kayak misalnya dari organisasi KMI sendiri itu mengadakan tablik akbar, sila akbar, itu intinya kita apa ya, minta kontribusi dari beberapa instansi yang ada di Korea Selatan sendiri, terkhusus buat orang-orang Indonesia ya Mas, instansi orang Indonesia. Kurang lebihnya mungkin contohnya seperti pihak KBRI Seoul sendiri atau kantor buruh migran Indonesia yang ada di Korea Selatan. Jadi kurang lebihnya dari situlah saya mulai membiasakan diri dengan bahasa-bahasa yang formal, hanya mungkin dari situlah tercipta public speaking yang mungkin lumayan cukup bagus lah seperti itu. Nah, dari situ terus saya juga merasa tertuntut untuk bisa menjadi pribadi yang supel, humble, dan bisa ibaratnya apa ya, bisa jadi inilah mungkin sorotan lah teman-teman. Oh iya tuh orang kok kayaknya enak banget ya diajak ngobrol ya gitu dah. Dari situ juga intinya karena sekali lagi tuntutan dari diri sendiri mungkin ya Mas ya. Jadi mungkin bisa maksimal. Dari situ akhirnya setelah keluar dari organisasi tersebut, 3 organisasi tersebut, akhirnya saya merasa kayaknya saya butuh ini deh, butuh ibaratnya apa ya, merealisasikan dari potensi apa yang sudah saya miliki saat ini gitu. Nah, karena waktu itu posisi saya sudah keluar dari pabrik Mas, sudah keluar dari pabrik, jadi saya pingin kerja yang dinamanya perusahaan kargo. Nah, disitulah saya mulai ibaratnya menaruh segala potensi saya untuk ibaratnya kepentingan sebuah profesional pekerjaan saya gitu Mas. Jadi situ saya mulai menaruh setiap potensi yang ada di diri saya untuk pekerjaan saya sendiri satu persatu. Akhirnya ya jadi tadi karena sudah terbiasa dengan ibaratnya organisasi, dan waktu itu di organisasi pun benar-benar pure lillahi ta'ala gitu ya Mas ya, bahasanya ya mungkin ya. Akhirnya ya dari situ karena intinya singkat cerita waktu itu di perusahaan Hanpas emang karena intinya selama 1 tahun berjalannya perusahaan Hanpas tersebut itu masih bisa dibilang masih nol lah gitu intinya. Karena setiap bulan dari pemasukan atau omset dari pihak perusahaan itu sendiri untuk box yang dikeluarkan setiap bulannya kurang lebih hanya 30 sampai 40 box saja. Nah, karena intinya untuk pengiriman sendiri dalam satu kontainer itu harus mengirimkan 100 sampai 130 box. Jadi mungkin pihak perusahaan merasa dirugikan Mas, karena tidak ada konsumen yang nyangkut lah gitu. Meskipun ada, cuman kan baru sedikit gitu ya Mas ya. Nah, dari situ terus saya mulai ibaratnya, saya punya potensi nih, saya bisa narik teman-teman Indonesia yang ada di Korea Selatan buat pakai jasa pengiriman dari perusahaan kita nih. Oke, akhirnya waktu itu saya direkrut, dan intinya saya membuktikan lah dari setiap omongan saya ke pihak perusahaan, dan saya tidak hanya profesionalisme ya Mas, jadi jiwa totalisme saya pun saya tuangkan di situ semua. Jadi kayak ibaratnya semua pemikiran, ide dan lain sebagainya untuk bagaimana caranya menarik konsumen atau customer yang intinya mereka itu bingung mau kirim barang, kita kasih solusi yang terbaik dari setiap. Kalau saya pribadi, saya membuat visi misi sendiri Mas, karena emang waktu itu dari pihak perusahaan sendiri, karena pure pihak perusahaan itu orang Korea Mas. Jadi mungkin kendala bahasa juga mungkin ya, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mempromosikan lah seperti itu. Akhirnya ya karena mungkin jiwa marketing saya juga ada waktu itu ya, dari step by step akhirnya setiap usaha saya, bahkan waktu itu sempat intinya saya pribadi sangat terkagum-kagum ya Mas ya. Terkagum-kagumnya itu seperti apa sih, karena waktu itu karena mungkin jiwa totalitas saya yang benar-benar saya lakukan waktu itu. Saya mungkin kalau misalnya bahasanya itu
ada kata-kata endorse ya Mas ya. Kalau misalnya dalam sebuah market online sendiri mungkin ada kata-kata endorse gitu ya. Nah, itu pun karena mungkin bahasa yang saya paparkan kepada para konsumen itu baik mungkin ya. Jadi tanpa saya minta ada beberapa orang itu yang intinya mereka merekomendasikan jasa pengiriman kita lewat sosial medianya. Dan itu benar-benar kayak jadi semacam rasa kagum saya sendiri gitu. Kok bisa ya gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain nih. Saya cuma ibaratnya memberikan pelayanan dari apa yang saya bisa saat itu gitu. Nah, mungkin sih kurang lebihnya seperti itu, dan sampai detik ini pun ketika saya pulang ke Indonesia, alhamdulillah pihak perusahaan karena mungkin melihat totalitas yang saya lakukan untuk perusahaan, jadi pihak perusahaan merasa oh iya aku masih butuh kamu gitu Mas. Jadi alhamdulillah sampai detik ini kurang lebih saya udah di Indonesia dari Juli sampai saat ini udah mau November ya Mas, udah mau Desember juga, jadi ya udah hampir 4 bulanan lah seperti itu, dan alhamdulillah masih bisa dipercaya untuk mempromosikan perusahaan kami lah seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih Mas. Artinya dari apa yang dilakukan Mas Aris ya ketika di komunitas Muslim Indonesia, banyak hal yang dilakukan di situ terkait dengan bagaimana bernegosiasi, berkomunikasi, itu membentuk Mas Aris menjadi sosok yang lebih humble, dan kemudian mungkin dulunya juga sudah ya, tapi lebih keren lagi ya dari sebelumnya, dan itu sangat membantu Mas Aris ketika mempromosikan Hanpas ini kepada teman-teman TKI Indonesia yang ada di Korea. Nah, yang mau kita ulik lebih jauh Mas Aris ya, mungkin tidak semua orang bisa merasakan atau mendapat privilege seperti yang dirasakan oleh Mas Aris saat ini. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, kenapa sampai Hanpas ini benar-benar ibarat kata menganggap Mas Aris itu sebagai salah satu mitranya ya untuk mempromosikan Hanpas ke teman-teman KI Indonesia yang ada di Korea. Nah, tipsnya seperti apa Mas? Apa yang dilakukan Mas Aris ini sebenarnya? Jadi mungkin sedikit banyaknya tadi sudah saya gambarkan ya. Jadi berusaha kurang lebihnya sih profesionalisme itu penting. Nah, dalam ibaratnya melakukan sebuah profesi pekerjaan itu penting. Tapi dalam tanda kutip itu itu hanya akan ibaratnya membuat diri kita akan dibayarkan berdasarkan gaji yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Tapi beda dengan yang namanya totalisme. Jadi karena saya tipe orang yang suka mengevaluasi ya Mas ya. Jadi kalau orang benar-benar totalisme, otomatis ya, misalnya hari ini saya gajian 5 juta. Nah, ketika ibaratnya orang itu totalisme, otomatis pihak perusahaan ketika gambarannya itu ketika menunjukkan oh ini anak kayaknya benar-benar ini deh buat ngembangin perusahaan itu benar-benar kelihatan banget nih, dan excitednya gitulah gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi sekali lagi nilai yang perlu ibaratnya ditanamkan dalam diri kita sendiri itu ya kurang lebihnya totalisme dan benar-benar pure. Nanti insya Allah udah lillah aja, pekerjaan itu akan jadi ibaratnya nilai ibadah kalau ibaratnya kita benar-benar lillah mengerjakan. Dan jadi nanti untuk bayarannya sendiri itu ketika ibaratnya udah lillah, udah karena Tuhan kita ya, karena Allah gitu ya. Jadi nanti bayarannya itu ya nilai kedepannya di next, di selanjutnya itu Mas. Karena itu yang saya dapatkan saat ini. Itu income yang saya dapatkan saat ini. Jadi benar-benar pure lillah gitu aja deh. Lillah, dan intinya berusaha totalisme aja. Cukup insya Allah dari situ setiap apa yang kita capai, setiap apa yang kita inginkan insya Allah akan diberikan sebuah perjalanan kemudahan lah dalam menggapai ibaratnya apa yang mau kita gapai saat ini. Artinya benar-benar dalam melakukan sebuah hal kita harus total dan menunjukkan dedikasi terbaik kita, dan yang pasti semua diniati karena memang kita melaksanakan ya tugas kita sebagai makhluk di muka bumi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu Mas Aris ya. Oke Mas Aris, obrolan kita cukup panjang dan cukup sangat menggairahkan karena banyak sekali ilmu-ilmu kemudian pengalaman-pengalaman positif yang di-share oleh Mas Aris sendiri. Tapi sebelumnya kita rehat sejenak Mas Aris, kita simak pariwara yang mau lewat berikut ini.
Ternyata bisnis tour ini bukan tentang kompetisi, tapi bagaimana caranya memperluas jaringan. Ternyata bisnis tour itu besar banget potensinya.